Yes,
ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa khususan li Syekh Zaini Ghani ibni Abdillah. Syekhul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan ya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qatir wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dibersihkan Allah hati kita, jiwa kita dari segala kotoran-kotoran, baik yang kita ketahui maupun tidak ketahui, terutama daripada dosa-dosa yang kita sadari ataupun tidak kita sadari. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita selalu keterbukaan pintu bagi ridho Nabi Muhammad SAW. Semoga Nabi mendoakan kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lihurmati lil Habib Ali ibnu Habib Alwi ibnu Ali Al-Habsi. Alhamdulillah sehat Sidin. 5 hari kata di mana? Di Martapura lah. Alhamdulillah. Haul guru abah guru sekumpul ghafarallahu lahu. Beliau ini dekat dengan guru sekumpul, rancak dijapai guru sekumpul, makanya pinapit je terus awak nih. Ya kelak sehat je piplah pinplah. Alhamdulillah kawan pun sehat terus pian awat. Nah rancak dijapai sidin ya, rancak dijapai guru abah guru sekumpul. Alhamdulillah piplah lil Habib, lihormati Habib Sahab Habib siapa Beb? Akadir Sahab. Lupa Bibe. Rancaki kita mau penderan Bibe, jadi ingat gitu. Habib siapa? Nih lain Habib Jen, nah Habib Muhammad Jain lah. Muhammad Jain. Ini sama lawan Habib Jen kemarin. Sahab juga. Habib Jen. Ini Muhammad, ada Muhammadnya. Jadi Habib Muhammad jadi panggil nih, Habib Muhammad Jen Sahab lah. Alhamdulillah. Guru Tarmiji, alhamdulillah sehat pian guru lah. Alhamdulillah, mudahan panjang umur jauh pian guru ay. Guru Rudi, nah mudahan panjang umur tapi pina anum aja masih Rudi ini lah. Liur anum juga masih kadakah? Mudahan betul aja liur ya lah. Guru-guru yang lain, guru Yanor, guru siapa? Bagian guru-guru di masjid mana? Untuk Pajar kah di mana? Nah, bagian Tamban. Nah ibu-ibu, nah Saraib. Bagian Saripah ada juga bagian Saripah ibu Saripah. Nah pada hafal namanya Habib Alwi nang hafal sedin. Nah masih ada keluarga biasanya sesama habaibnya lah. Subhanallah. Siapa yang mencintai keluarga Nabi, keturunan Nabi, maka Nabi insya Allah mencintai pian. Amin ya rabbal alamin. Paqalal mu'alif rahimahullah. Minggu kemarin Syekh mengatakan wa man wasalla ila hajal maqam la tadurul asbab. Nah ini yang penting ketukannya. Jikalau engkau berada di satu makom itu engkau bisa mengerti di balik yang johir ini ada Allah. Engkau mulai bergantung kepada Allah, mulai engkau mengikatkan dirimu selalu kepada Allah. Selainnya engkau anggap dunia saja, maka saat itu la tadurul asbab, tidak ada lagi sebab-sebab apapun juga yang bisa memudaratkan dalam kehidupan.
takut engkau dengan jin, takut engkau dimudaratkan oleh jin, tapi berkeyakinan yang bisa memudaratkanku hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak dimudaratkan oleh jin. Takut dengan setan, engkau sudah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka tidak ada rasa ketakutan dan tidak ada kemudaratan. Suatu kali ada sahabat terkena gigitan kalajengking, meninggal dunia. Lalu Nabi berkata, "Lau yaqulu bismillahilladzi la yadurru ma'asmi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim lam yadurhu say'a." Andaikan dia membaca kalimat ini, kata Nabi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, dibacanya salasa marratin pada waktu subuh, waktu sore, menghadap malam 3 kali, maka dia tidak dimudaratkan oleh sesuatu apapun. Subhanallah. Kalau mungkin dulu waktu kita sekolah, awal sekolah, kita diajari oleh guru kita kalimat itu, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bagus, sudah itu belajar. Sekarang kita belajar isi daripada kalimat itu. Ternyata isinya adalah tidak ada yang bisa memudaratkan bila orang sudah dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila orang sudah hati jiwanya bergantung kepada Allah, tidak ada yang bisa memudaratkan dirinya. Jikalau manusia masih hatinya bergantung kepada sesuatu selain Allah, bergantung kepada dunia ini di jiwanya, memikirkan dunia ini terlalu banyak, terikat dengan dunia ini, kesibukan dunia ini, maka pastilah dia masih bisa dimudaratkan oleh sesuatu yang lain. Tapi bila bergantung kepada Allah, inilah engkau tidak bisa dimudaratkan oleh sesuatu yang lain. 5 li'annaha takunu ala zahirihi la ala batinihi. Karena semua yang ada ini, yang johir ini hanyalah johir saja, tidak bisa membenturkan, menghancurkan apa yang di dalam batinmu. Batinmu itu isinya adalah imanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi iman itu isinya keyakinan kepada Allah. Iman itu keyakinan kita akan menjadi sehat, afiat, selamat di dunia dan akhirat, karena berkeyakinan, bersangka kepada Allah. Allah lah yang bisa, hanya Allah yang bisa menyelamatkan diri kita. Lalu kita meminta kepada Allah berulang-ulang untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhir. Yang lain menjadi nol keadaannya, tidak memberi bekas apa-apa. Subhanallah, yang bisa memberikan bekas itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sulit guru kayak itu, mudah sedikit demi sedikit. Nanti bila sakit sedikit tahani, jangan bergantung dengan obat langsung, kecuali penyakit-penyakit yang sifatnya berbahaya yang langsung. Misalnya penyakitnya, kalau sakit kepala kan wajar-wajar, jadi tahan-tahan sedikit, belajar dengan bacaan, dengan dzikirkah, dengan salawat ke Allahumma shalli la ilaha illallah Allahumma shalli, supaya menahan penyakit sakit kepala, mudah-mudahan hilang dengan baca ini, baca surah Fatihah kah. Belajar sedikit demi saya. Tapi kalau beheraan, paksa ke anu dulu, cari obatnya dulu. Beheraan bahaya bila kekurangan cairan. atau misalnya dingin panas dingin, kalau malaria, bahaya malaria lah. Nah, ada palui ke dokter hewan. Bapak kesini jar, ini anakku bawa anak jar palui. Kenapa? Aku nih dokter hewan, lain dokter mau obati manusia. Ini anak ulun nih jar palui kena malaria. Malaria tuh lain tuh. Malaria tuh hewan kalau dok jar. Pian dokter hewan. Anak ulun nih kayaknya kena malaria jar. Lah. Lain tuh. Lawan doknya nang ading nih bilang anak lo nang ading ini
cacingan dok aja. Jadi cocok aja dibawa ke dokter hewan dok aja, bayam ke dokternya. Nah, lebih nabi baik cacingan malaria lebih baik dokter hewan. Begayalah. Lain itu yang kita bicarakan, tapi mengingatkan aja. Nah, penyakit-penyakit seperti malaria berbahaya, beheraan itu bahaya. Tapi kalau penyakit-penyakit sakit pundak, sakit bawah, belajar menahan nih. Bacakan apakah Bismillah ka surah Fatihah, ambil air minum, air putih, tiup pakai angin, makan. Ya Allah lah. Nah, air putih ini hebat. Ya Allah. Anak nakal tuh punya kolahkan. Ada mau belum tentu ampih nakal, masih nakalnya. Di sekolahan, rokok kiai disikatnya juga. Mau benar Pak. Habis rokok kiai, mana rokok kiai ini. Kalinya ini namanya nyikat nggak apa yang nakalnya. Nah, bari banyak bacakan doa. Minta lawan guru kah, lawan siapakah, atau baca sorengan nah belajar. Banyak. Kada semua hidung belang kau lah diobati ke dokter. Ya dokter apa yang bisa mengobati hidung belang? Nah, japale. Aku nih dok karena penyakitnya kita aja dokter. Hidung belang nggak kajar. Nah, obati akan bingung dokter. Ya kaumu, wahai kaumku, illam takduru ala ma jakartu min ikrajil asbabi wa ta'alluqi biha min haitsu qulubikum min kulli wajhin fayakunu min wajhi duna wajhi. Jika engkau wahai anak-anakku belum mampu melakukan apa yang kusampaikan tadi, untuk meninggalkan, untuk tidak terikat dengan dunia, min ikrajil asbabi, untuk keluar dari segala sebab-sebab dunia ini yang mengikatmu, seolah-olah engkau kalau tidak makan mati. Padahal ujar Palwe, tidak ada orang mati itu kelaparan. Iya lah guru, ada loh orang mati kelaparan guru. Kalau sebab kelaparan ada jelas. Tapi kalau orang mati itu kelaparan tidak ada. Nah, kada paham biar malah bio. Nah, sekali keluar malah bio ya kalak. Nah. Tapi sekali keluar itu bila anak keluar terus ngalih kena. Wa ta'alluqi biha min haitsu qulubikum. Atau keterikatanmu kepada dunia masih belum juga, masih bisa. Masih terbayang-bayang pingin beli kendaraan PCX, pingin beli Yamaha, beli Honda, masih terbayang-bayang, uang ndak ada, lalu terbayang-bayang terus pingin mengawini siapa beb wanitanya nih, si Juleha, tapi uang tidak ada, bayar jujuran tidak ada, sakit hatimu berbulan-bulan. Pas melihat di rumah Juleha janur kuning ada, aduh sakit hati. Itu orang terikat dengan aduh sakit hati. Harusnya terima, sudah tidak ada duitnya kayak Pak. Oh sakit hati melihat janur kuning datang sampai hari Minggu. Banyak orang, wah iya sudah berkawinan Juleha. Sekalinya Bibe di rumah Juleha tuh orang pemilu kada Bibe. Pemilu kada sekalinya kada kawin kada Julehanya masih sakit hati gara-gara salah sangka. Itu contoh orang terikat dengan dunia. Sakit hati. Kalau ndak ada uangnya, ndak ada jujurannya, sudah tenang aja. Ndak usahin berhutang di bank. Habis-habisan duit lah. Insya Allah pengganti Juleha nanti ada aja. Angkat tangan berdoa kepada Allah ya Allah. Nah, subhanallah. Sian ngaran Juleha lah karena maka jika engkau tidak mampu seperti itu pada hatimu, ya sedikit demi sedikit, langkahi satu demi langkah. Idza lam taqduru alal kulli la aqala minal ba'di. Jika engkau tidak dapat juga mengosongkan hatimu dari urusan dunia ini, yuk lakukan kata Syekh, sedikit demi sedikit. Wa aqala minal ba'di, ambil saja bagian-bagian tertentu. Apa yang bisa kita lakukan saja. Belajar sedikit demi
sedikit. Karena nabiyuna yaqulu, karena nabiyuna sallallahu alaihi wasallam yaqulu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafarragu min humumid dunya mastata'tum. Kosongkanlah min humumid dunya, dari hammun dunia. Hammun dunia itu kegelisahanmu pada dunia, itu hammun namanya. Mastata'tum, jar Nabi, semampu kamu yang bisa kamu lakukan. Jadi mulai dari yang ringan-ringan dulu, mulai dari yang ringan, sedikit demi sedikit, satu langkah demi langkah, akhirnya nanti sempurna. Nah, ini adalah diajarkan Nabi kita melakukannya. Kenapa? Karena ini berbahaya. Nanti saat ruh kita dicabut, dunia masih bercokol di hati kita, ingatan kita terhadap dunia masih banyak, gelisah kita. Pernah lah kalau di Banjar itu orang mati jadi hantunya penasaran, ya apa aja? Hah? Ya kah? Nah, jiwa kita jadi penasaran, lalu bakal karasan. Adalah kayak itu guru coba karasan kayak itu. Ada di dalam Al-Quran, ada di dalam Al-Quran. Fi gamaratil maut, ketika kalian tenggelam, gamarat itu tenggelam, maut pada kematianmu. Wal malaikatu basitu aydiyahum, malaikat pun mencambukkan, memukul dengan kerasnya. Kenapa jadi dipukul malaikat? Kenapa jadi memukul? Ruh kita, diri kita tidak mau keluar dari jasad kita. Coba pian bebaju, baju pian tuh ikat karas-karas nih, kimanya nih, jangan dilepas, coba pian lepaskan, nyaman lah. Nah, dibetarikan, ya lah. Hah? Nah, kayak itu dalam Al-Quran. Fi gamaratil maut. Makanya ada doa, Allahumma hawin alaina, alaina itu untuk jamak. Kalau kecilnya Allahumma hawin alaya, atas diriku. Bagusnya alaina aja. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Nih ngatakan nih, Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Kosongkan dari dunia. Bila engkau ingin enak dari dunia, bukan enak dunia, bila kita ingin enak di akhirat, kosongkan hati kita nih, isi dengan la ilaha illallah. Makanya ada pelajaran zikir. Kayak apa zikir? Supaya terisi di semua lini dari dalam diri kita ini. Batin kita ini ada 4 lapisan, minimal lapisan 3 lapisan. Kita tahu, lapisan pertama hati, lapisan kedua sir, lapisan keempat adalah fuad. Hah? 3 kah? 4 kah sudah? Lapisan pertama hati, lapisan kedua sir, lapisan ketiga adalah fuad, lapisan keempat ruh. Nah, song-songannya keluar, ya kah? Subhanallah. Makanya ada makom ruh kita itu, atau makom diri kita itu sebenarnya 4 proses. Nanti itu kita pelajari. Itu dulu, Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Ya gulam, wahai anak-anakku, in qadarta an tafraga min humumid dunya fa'af'al. Nah, jika engkau, wahai anak-anakku, ditakdirkan Allah untuk bisa melawan humud dunia atau hamun dunia, kegelisahan duniawimu di dalam dirimu, fa'af'al, lakukan saja. Wa illa farhalu biqalbika ilal haqi azza wajal, secepatnya lah engkau berlari kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gunakan hatimu. Jadi kalau ada kesempatan gunakan. Kalau sudah dunia itu mengikat, luar biasa susahnya bukan main. Hendak ke majlis taklimnya susahnya bukan main. Macam-macam istri lah membawa guringan di rumah. Sekali-sekali seminggu lah ke majlis taklim.
Jadi istri apa pulang alasan istri bini kasihan anak bang aja. Sekali-sekali bang dibawainya perjalanan aja ke Duta Mall, paksa abahnya di Duta Mall, kan? Malam minggu padahal malam lain ada, malam lain bang ajar nang bini, kan inya sekolah, nah udah jadi. Majelis talim yang lain sudah, yang lain malam minggu ada juga majelis talim lain. Dia bisa ke sana, jangan mengajar. Kalau ke sana kami sunyi di rumah, pulang sunyi di rumah. Apabila juga ke majelis talim terikat dengan dunia. Yuk, abah guru sekumpul meninggal dunia. Ya, banyak sedih. Kenapa sedih? Meninggal baru sadar. Waktu Sidin masih hidup, gampang aja nanti kau aja nanti. Ya lebih. Nah, pas Sidin meninggal sudah apa kabar? Taungut. Ngalih mencari kayak guru sekumpul, abah guru sekumpul tuh alim besar, ulama besar. Sampai haulnya ini dihadir sampai jutaan manusia. Masuk Habib. Nah, bermalam sini 5 hari di sana bismillah. Jutaan manusia se-Indonesia ini ngalih. Sampai Makkah Madinah datang. Sampai dari Makkah ada, Madinah ada, dari Solo ada. Dari Banjar ini sudah nyai 4 coba kasak. Nang di hari lain kawahnya 4 coba kasak nah. Sengaja jo, apalagi pina banyak bebinian pak atau juga kasak ke sana. Paloi bagian paloi 4 juga. Nah, padahal waktu Sidin hidup mana diherani kada diherani, tidak diherani Sidin subhanallah. Nah, tapi orang meninggal itu kan orang ceritakan orang meninggal itu juga tetap memberikan berkah kepada kita. Nah, makanya dihauli. Nah, sebenarnya acara haul itu acara sedih kita. Nah, sedih. Kenapa Sidin meninggal dunia sudah? Lain hari kelahiran. Kalau hari kelahiran busrolana. Ya kalau Nabi Muhammad lahir busrolana, gembira kita. Syukran laka ya Rasulullah ya Nabiyana, wahai Rasulullah. Nah, sudah Sidin meninggal, nggak sadar orang banyak. Ya Allah, dulu kada sempat aku jar. Nah, dulu tidak sempat jar, padahal dekat. Itulah matahari bersinar setiap hari, tapi kita tidak pernah menyadari disinari oleh matahari. Nah, bacakan Fatihah Sidin, hadiahkan Sidin Fatihah. Mudahan nanti berkahnya juga kepada pian. Itu pang nasib guru tuh, bila sudah meninggal hanya sadar orang. Waktu Sidin hidup, macam-macam alasan bini tadi tuh. Alasan duit lah ada juga, alasan paloi itu ya tak. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermakna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.